Gubernur Kaltim dipagari kawat berduri jelang demo. Ini pengamanan atau takut rakyat? Menjelang aksi 21 April 2026, ratusan massa disebut akan turun ke jalan memprotes Gubernur Rudi Masud. Area kantor pemerintahan terlihat dipasang kawat berduri dan dijaga aparat dengan skema pengamanan ketat. Warganet pun menyoroti apakah ini langkah pengamanan atau bentuk kekhawatiran menghadapi aspirasi rakyat. KDM kalah kelas, rumah pejabat harus mewah. Renov rumah pejabat saja sampai 25 miliar. Biarpun jalan rusak kan bisa naik mobil mewah 8 miliar. Inilah Gubernur Kaltim. Lihatlah ambulan saja susah lewat sekali macet. Yang keluar bukan hanya sopirnya, tapi arwah pasiennya. Kan Deddy Mulyadi itu sahabat saya ya. Beliau itu sahabat saya, dulu sama-sama kami di Golkar ya. Dan sama-sama pernah anggota DPR RI bareng-bareng. Sekarang beliau jadi gubernur, kami jadi gubernur sama-sama. Sebenarnya saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Deddy Mulyadi sindir Gubernur Kaltim, daripada lebih mementingkan mobil mewah dengan dalih menjaga marwah daerah, ternyata KDM lebih pilih pakai mobil pribadi dan menghapus perjalanan dinas. Saya tidak pakai mobil dinas, saya tidak ada anggaran baju dinas, saya tidak punya anggaran perjalanan dinas Rp1 pun, no. Saya kemana-mana bensin pakai duit saya. Padahal mobilitasnya tinggi, saya memilih jalan itu. Kenapa? Karena bagi saya masih mampu. Marwah itu adalah bukan mobil yang mewah, marwah itu adalah tata pembangunan yang terkelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Gubernur Kaltim bikin geger bandingkan dengan KDM. Banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap, tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Biar nggak nginep di hotel, Gubernur Kalimantan Timur renovasi rumah dinas sampai habisin 25 miliar. Kok bisa ya? Renovasi rumah dinas sampai ngabisin uang sebanyak itu. Emang apa aja sih yang direnovasi? Katanya sih rumah dinasnya ini udah lama nggak ditempatin. Jadi perlu banyak perbaikan biar tidurnya lebih nyaman. Tapi kok kayaknya nggak masuk akal ya? Menurut kalian gimana nih guys? Jujur aku nggak terima guys. Jujur aku nggak terima sampai sekarang, sampai detik ini masih ada aja orang-orang yang terus-terusan mengkritik gubernur gue, gubernur Kalimantan Timur gue, soal mobil 8,5 M, sekarang bahkan merambat ke outfit istri beliau, bahkan juga mulai ngomongin soal dinasti-dinasti politik. Gak terima, jujur. Kenapa baru sekarang kalian sadar? Kemarin pas ada waktu pertimbangan buat nyoblos yang mana, kalian kemana mikirnya? Jangan sampai saya ngeluarkan jurus. Gila ya, Provinsi Kalimantan Timur habiskan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Ya lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin. Lagi ramai banget nih, banyak yang langsung bereaksi keras begitu dengar angka 25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur. Tapi kalau cuma berhenti di angka, kita bisa salah paham. Pertanyaannya, ini benar pemborosan atau justru bagian dari perbaikan aset negara yang memang sudah lama terbengkalai? Mari kita bahas. Fakta pertama, rumah dinas itu sudah lebih dari 10 tahun nggak digunakan. Artinya bukan bangunan baru, tapi aset lama yang kondisinya memang sudah nggak layak. Kedua, kerusakannya bukan kecil, tapi disebutkan mulai dari toilet, lampu, elektronik, sampai perabotan seperti sofa, nggak bisa atau nggak layak pakai. Jadi ini bukan sekedar poles, tapi renovasi menyeluruh agar bisa difungsikan kembali. Ketiga, anggaran 25 miliar itu nggak hanya untuk rumah gubernur, tapi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur, pendopo, dan guest house dalam satu kawasan. Jadi wajar kalau nilainya besar, karena skalanya bukan satu bangunan aja, tapi luas. Keempat, dari sisi mekanisme, ini dibahas oleh TAPD dan DPRD. Artinya, ini masuk dalam sistem anggaran resmi pemerintah daerah, bukan keputusan personal gubernur. Kelima, gubernur sendiri menyatakan nggak pernah meminta pengadaan rumah dinas, dan bahkan nggak mengetahui detail anggarannya, karena sudah diproses dalam sistem. Dan terakhir, sekarang bangunan itu sudah ditempati karena lokasinya dekat kantor gubernur, sehingga dinilai lebih efisien untuk aktivitas kerja. Tapi pertanyaannya, kalian lebih percaya mana? Percaya gubernur atau percaya anggarannya diboroskan? Berikan pendapatmu dan jangan lupa follow. H-1 di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Nah, kawat berduri yang tadi malam dikerjakan, dilembur, ngalembur ya. Nah, pagernya sudah tinggi, dulu pendek. Supaya apa? Supaya apa? Tidak ada yang alang loncat lah. Iyalah, harus aman karena nih fasilitas negara. Ya. Iya. Nah, Panglima. Ini dia posisinya di las, Panglima. Di las ini. Nah, Kuat ini. Kuat. di las. Di las ini. Di las. Halo kakak. Siap. Demi Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia, kita semuanya. Semua. Kita jaga bersama. Iya. Aset Kalimantan Timur harus Kembali. Dan ini Panglima, pagar kawatnya tinggi banget. Iya. 2 meter tambah. Kayaknya lebih, Panglima. Kayaknya lebih. Lah besinya nih. Kalau sampai bawah ya lebih. Iya, kalau bawah 2,5 meter lebih kayaknya. Kayaknya ada 3 meteran ya, Panglima ya? Ya. kalau lebih 3 meter ini. Ini tadi malam katanya dilembur ya, Panglima ya? Ya dilembur ini. Tadi malam ngelemburnya ya? Tadi malam dilembur. Ayo Panglima, terus Panglima, kita lihat ini kawat berduri yang dipasang Panglima. Wih, mantap. Nah, Bagus. nah, mantap Panglima. Bagus ini. Ini kantor gubernurnya di siang hari. Dan Pak Dini pekerja konstruksinya membuat pagar kawat berduri agar lebih aman. Ya. Nah, aset kita. Aset kita, Iya. Kalimantan Timur harus dijaga. Tadi malam ngelembur ya, Pak De? Sampai Sampai jam berapa tadi malam? 11. 11. Berapa tukang kelasnya, Pak De, yang hadir? Ada di belakang, Pak. Enggak. Mantap, mantap. Target nih hari ini harus selesai semua ya? Berarti ini keliling kantor gubernur dinaikkan semuanya? Iya, mantap. Semangat Pak De. Iya. Oke, saya syuting dari dalam lagi ya. Halo, kakak. Wih. Guys, pernah nggak sih lihat orang yang kerjanya bagus tapi tetap disingkirin? Bukan karena dia gagal, tapi karena ada yang harus diselamatkan. Cerita ini datang dari Bang Kaltim Tara. Dirutnya mau diganti, nggak cuma dirut, direktur, komut. Alasannya karena dividen turun. 2024 dividen 338 miliar, 2025 turun jadi 191 miliar, minus 32%. Sekilas kelihatan, oh jelas dong diganti, orang kinerjanya jeblok kok. Tapi pernah nggak nanya, turunnya itu karena siapa dan karena apa? Atau jangan-jangan lagi ada yang disembunyiin? Karena faktanya penurunan ini bukan tiba-tiba, ada CKPN naik atau cadangan kerugian. Kenapa? Karena ada kredit macet. Bahkan ada cerita soal kredit fiktif. Dan yang lebih menarik lagi, yang pinjam dana sekitar 235 miliar itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Dekat banget. Astagfirullah. Dia yang pinjam, dia yang macet, tapi yang harus diganti malah dirutnya. Astagfirullah. Padahal dalam 2 tahun terakhir, dirut ini justru membawa bank ini tumbuh. Prestasi ada, inovasi jalan, penghargaan datang. Tapi prestasi yang dibangun bertahun-tahun bisa kalah sama satu orang yang nggak bayar hutang. Jadi, ini bersihin kinerja atau bersihin jejak sih? Astagfirullah. Ada yang masih ingat peristiwa ini nggak? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Ya, jadi ini tuh peristiwa di Pati pada tahun 2025 lalu, saat dimana masyarakat itu udah merasa sangat muak banget dengan pejabat yang tidak amanah. Dan sepertinya kejadian semacam ini tuh akan terjadi lagi guys. 21 April 2026 akan menjadi gelombang protes masyarakat Kaltim atas tingkah laku gubernur yang belakangan itu menjadi sorotan. Mulai dari sewa mobil senilai 160 juta per bulan, terus kemudian renovasi rumah dinas yang harganya itu juga nggak main-main, yaitu mencapai 25 M anggarannya. Bayangin, seruan tersebut itu menyuarakan mari kita lawan perusak Kaltim dengan kita bersatu. Wah, nggak main-main nih. Dan untuk aksi tersebut itu sudah terlihat beberapa posko perlawanan yang sudah mulai menjamur di beberapa kota di Samarinda.
Posko tersebut diperuntukkan untuk bantuan makanan, air mineral, dan juga uang tunai yang nanti akan dipergunakan pada saat demo. Wah, ini sih masyarakat Kaltim kayaknya bakalan pecah banget nih. Kantor Gubernur Kaltim dipagari kawat berduri jelang aksi demo. Ini pengamanan atau takut rakyat. Menjelang aksi demo 21 April 2026, ratusan massa dari berbagai aliansi masyarakat akan turun ke jalan memprotes Gubernur Rudi Marsud. Sementara itu area kantor pemerintahan terlihat dipasang kawat berduri dan dijaga aparat dengan skema pengamanan ketat. Warganet pun menyoroti, apakah ini langkah pengamanan atau bentuk kekhawatiran menghadapi aspirasi rakyat. Saya pikir lucu ya ketika yang di hari ini dipagarnya untuk rakyat ya. Karena rakyat ini siapa sih? Kita kan tuan rumah di tanah kita sendiri. Saya pikir tidak perlu ada hal-hal seperti itu. Dan kami pikir ketika tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu aja sih. Saya pikir terlalu berlebihan lah Pemprov dan mungkin DPRD juga sekarang terlalu berlebihan lah.